mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat, tunggu Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh! Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Penyihir semua! Penyihir keluar dari desa! Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Arahkan cahaya kapak perunggu itu kepadanya. Kuburan itu terbongkar hanya dalam sekali pukul oleh Mak Rompang. Oh, lihat. Kuburanku sudah menganga lebar. Peti matiku sudah terbuka. Kini kita akan masuk ke dalam. Kau akan aku selesaikan dengan ini, Mak Rompang. Oh, kapak perunggu. Pandai Urat, berilah kesaktian kapak perunggu yang kau ciptakan ini. Ikutilah episode ke-10. Cahaya Kapak Perunggu. Kapak Perunggu. Naskah karya Asmadi Syafar. Di seri yang ke-25 ini didukung oleh Siska sebagai Aning, Harry sebagai Kirambat, Herman sebagai Tembong. Anda Anna sekarang Sambayon masih sebagai mendengarkan Mak Rompang, Sandiwara dan Fadli Radio di sebagai channel Batara, Memori 80. Eli Burhan sebagai Nyesepi, Yvonne Rose sebagai Wulandari, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Tembong dan Gandini sedang dikejutkan oleh serombongan burung gagak yang terbang berputar-putar di atas desa Tegalsari, sehingga para peronda malam pun menjadi gempar. Namun akhirnya burung-burung gagak itu pergi. Yang tinggal hanya seekor burung gagak besar. Binatang itu masih terbang di sekitar Tegalsari. Sementara itu, Ki Sabrang berhasil menghasut Raden Wangsadirja untuk menyingkirkan Gandini dari Tegalsari. Karena Ki Sabrang takut bahwa ancaman runtuhnya kekuasaannya di Mentilin pasti datang dari Gandini kelak. Kini kedua orang itu sedang berunding bagaimana caranya untuk menyingkirkan Gandini. Karena bagi Raden Wangsadirja, kehadiran Gandini di dunia ini juga sudah tidak bermanfaat.
Bahkan Gandini bisa membuka kedoknya suatu masa kelak. Bapak! Ada apa, Aning? Kenapa kau gendong anakmu sedang tidur nyenyak begini? Bapak, dengar suara burung gagak itu? Iya, aku mendengarnya sejak tadi. Burung gagak itu ada di atas wuwungan atap rumah kita, Pak. Kau melihatnya? Iya, ketika aku keluar mau mengambil gayung ini. Burung itu besar sekali. Matanya bersinar merah. Mana ada burung matanya bersinar, Aning? Kalau Bapak tidak percaya, lihatlah keluar. Iya, baik. Bagaimana, Pak? Betul, Aning. Burung itu kini mematuk-matuk wuwungan atap rumah kita. Seolah-olah ada yang dia cari. Aku jadi bertambah takut, Bapak. Tenang, Aning, tenang. Akan Bapak lempar burung itu dengan golok. Nah, Pak, dia berbunyi lagi. Kau di sini saja, Aning, biar aku yang keluar. Tapi kata orang... Jangan percaya apa yang dikatakan orang. Yang penting, kita harus mengusir burung itu dari wuwungan rumah kita. Hei, burung! Hei, burung keparat! Pergi kau dari wuwungan atap rumahku! Kurang ajar. Malah kau sambar kepalaku. Aduh, burung sialan. Bisa dia mengelakkan lemparan golokku. Jadi tidak kena, Pak? Tidak, Aning. Tapi dia sudah terbang jauh. Syukurlah. Tidurkanlah anakmu itu, Aning. Biar dia pulas. Iya. Tanda apa yang akan terjadi di rumahku ini? Ada yang mengetuk pintu rumahku. Siapa, Pak? Aning! Aning! Tembok. Iya, Kang? Aning? Kang? Ada Kirambat? Ya, aku cemas pada istrimu. Apakah Kang Tembong melihat burung gagak hinggap di atas wuwungan rumah kita? Aku memang melihat burung raksasa itu, sehingga aku cepat-cepat kemari. Hei, Tembong, burung itu sudah aku usir. Iya, burung itu terbang ke arah sana. Tapi kini lihatlah, dari arah burung itu terbang, ada sebuah kereta kuda yang berlari di atas awan. Hah? Di belakang kereta kuda itu tampak ribuan burung gagak terbang masuk di desa. Celaka. Bencana akan datang di desa ini. Iya, tapi jangan cemas. Gandini sedang mencoba mengusir mereka. Gandini? Iya. Di mana dia? Ada di halaman rumah kita. Oh, suruh saja dia masuk. Biar saja. Dia sedang membaca mantra pengusir burung. Nah, itu suara kereta kuda sudah semakin dekat. Kentongan sudah dipukul orang, Tembong. Kentongan tanda bahaya. Mari Kirambat, kita keluar rumah. Untuk apa, Kang? Untuk berjaga-jaga. Tapi... Alah, kau di dalam rumah saja. Jaga tapas sudahnya baik-baik ya. Iya, hati-hati Kang Tembong. Iya. Kalau ada apa-apa, jangan keluar, Aning. Iya, Pak. Bencana apa yang akan terjadi di desa ini? Semoga saja tidak akan terjadi apa-apa. Kereta kuda itu sudah semakin dekat. Kini kereta kuda itu berhenti persis di muka rumahku. Akan aku intip. Siapa sebenarnya pengendara kereta kuda itu? Tidak ada apa-apa di muka rumahku. Bahkan Kirambat dan Kang Tembong juga tidak ada. Kemana mereka? Padahal Kang Tembong dan Kirambat akan berjaga-jaga di sekeliling rumah. Aku harus cari mereka. Kalau ada apa-apa, aku harus minta tolong pada siapa nanti. Selamat malam. Siapa Nini? Aku Mak Rompang. Kang! Percuma kau menjerit. Mereka tidak akan mendengar suaramu. Baru kali ini aku melihat jelas bentuk perempuan ini. Selama ini aku hanya mendengar cerita dari Kang Tembong atau Kak Wulan. Mukanya berkeriput sampai kulit mukanya turun ke dekat leher. Hidungnya besar dan lubang hidungnya besar. Matanya melotot dan berwarna merah. Sedangkan rambutnya dilepas terurai panjang sampai ke batas mata kaki. Burung gagak. Tongkatnya itu berkepala burung gagak. Pasti dia yang memelihara burung gagak yang aku lihat tadi. Apa yang kau lihat pada diriku? Jangan bunuh aku. Jangan sakiti aku. Kang Tembong! Cuma kau panggil suamimu.
Dia tidak akan mendengar ceritamu. Mau apa kau datang ke rumahku? Aku minta Wulandari. Wulandari tidak ada di sini. Jangan bohong kau. Aku tidak bohong. Kusir keretaku sudah dipukul babak belur oleh Wulandari di rumah. Aku tidak bohong. Sungguh, Wulandari sudah tidak ada di rumah ini. Aku akan periksa rumahmu. Kalau kau bohong, maka anakmu akan aku bawa. Jangan bawa anakku. Jangan. Kurang ajar. Anakku ini pakai pagar kayu. Siapa yang memberi dia pagar kayu itu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Wulandari sudah pergi dari rumahmu ini. Tapi bilang pada gadis itu bahwa aku tidak akan berhenti sampai di sini mencari. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ujung Sungai Tembesi sekalipun. Selamat aku. Aning. Kirambat. Aning. Kang Tembong. Iya, kau kenapa? Kau bicara dengan siapa di depan pintu rumah ini? Mak Rompang. Mak Rompang? Mak Rompang datang mencari Kak Wulan. Mana? Mana? Tidak ada siapa-siapa di sini. Aning, aku dan suamimu memperhatikan kau bicara sendirian, Aning, di muka pintu ini. Tadi ada Mak Rompang. Iya, mana? Tidak ada siapa-siapa di sekitar rumah ini. Mak Rompang sudah pergi. Dia sudah pergi. Kau tahu apa yang terjadi malam tadi di desa kita ini, Aning? Tidak. Ada kejadian apa, Pak? Banyak penduduk yang mati. Hah? Mati? Kenapa? Mereka mati diserang burung-burung gagak. Kapan terjadinya, Pak? Ya, mungkin di saat kau bertemu dengan Mak Rompang, Aning. Kasihan. Berapa orang yang mati, Pak? Mungkin sekitar 50 orang. Tapi suamimu bersama orang-orang yang lain dan juga Ki Ludira sedang menghitung mayat-mayat itu. Mak Rompang rupanya sedang menebar bencana di sini. Coba kalau ada Nyi Sepi, Kak Wulan dan Kang Batara, pasti Mak Rompang tidak akan berani berbuat jahat terhadap penduduk Tegalsari. Kau yakin ketiga orang itu bisa mengusir Mak Rompang, Aning? Yakin? Tadi malam, Mak Rompang mencoba mendekati Tapasudana yang sedang tidur. Tapi dia tidak berani, bahkan pergi begitu saja. Karena Tapasudana sudah diberi penangkal iblis oleh Nyi Sepi. Betul begitu? Betul. Kalau begitu, aku akan cari Nyi Sepi, supaya dia datang kemari menolong kita semua. Apakah Bapak tahu di mana tempat mereka? Tahu, di Telaga Sore, Aning. Lalu, aku bagaimana? Kan ada suamimu. Kapan Bapak berangkat? Sekarang juga, Aning. Sudah hilang letihmu, Batara? Sudah, Nyi Guru. Saya sudah tidur pulas tadi malam. Ayo, Nyi Guru. Kita teruskan mempelajari bagian tentang kapak perunggu. Apakah Nyi Guru sedang mempelajari kapak perunggu? Aku dan Wulandari sudah sampai pada keistimewaan tentang kapak perunggu yang selalu kau bawa itu. Ayo, duduklah di sini. Iya, Nyi Guru. Nah, kau lihat halaman ini. Di sini ditulis tentang kapak perunggu ini, Nyi Guru. Ya, Ki Pandai Urat menulis bahwa kapak perunggu itu hanya bisa dipergunakan sebanyak 3 kali. Setelah dipergunakan sebanyak 3 kali, maka kapak perunggu itu tidak ada artinya lagi. Jadi kita beruntung bahwa kapak itu belum dipergunakan sama sekali. Nah, ini di sini ditulis dengan jelas bahwa cara menghancurkan Mak Rompang adalah dengan cara menggiring perempuan iblis itu ke kuburannya yang terletak di hutan Kumbak. Lalu kilatan cahaya kapak perunggu itu akan memaksa dia masuk ke dalam kuburnya. Jadi yang dimaksudkan di sini, bila Mak Rompang itu kita temui bukan di dalam kuburnya. Dan sekarang, ternyata Mak Rompang itu memang sedang gentayangan, bukan? Iya, Nyi Guru. Iya, Nyi Guru. Setelah dia terlempar ke dalam kuburnya, kapak perunggu itu harus dihunjamkan persis pada jantung Mak Rompang. Maka Mak Rompang akan terkubur selamanya di dalam kuburnya sendiri. Baik jasadnya maupun sukmanya. Jadi Mak Rompang itu harus terlentang di dalam kuburnya. Sehingga dengan mudah kita membacok jantungnya. Iya, Nyi Guru. Siapa nanti yang akan membacokkan kapak itu kepada Mak Rompang, Nyi Guru? Kita lihat kemungkinannya nanti.
Tetapi sebaiknya Batara saja. Karena dia yang selalu membawa kapak itu. Baik, Nyi Guru. Nah, aku teruskan membacanya ya. Bila kapak itu sudah tertancap di dada Mak Rompang, maka kapak itu tidak boleh dicabut lagi. Dan kalau kapak itu dicabut, maka Mak Rompang akan bangkit kembali. Sedangkan bagi orang yang mencabutnya, dialah yang akan jadi korban pertama Mak Rompang. Oh, kapak itu akan berada selama-lamanya di dada Mak Rompang? Ya, kapak itu akan berada selama-lamanya di dada Mak Rompang. Lalu, apalagi petunjuk di dalam kitab 2 mustika itu, Nyi Guru? Tidak ada lagi. Tentang kapak perunggu habis sampai di situ. Yang itu? Oh, halaman ini tentang ilmu pengobatan. Kalau saja kita berhasil, dunia ini akan aman dari gangguan iblis betina itu. Ya, semoga kita berhasil. Hanya kini yang menjadi halangan kita ialah bagaimana caranya menggiring Mak Rompang masuk ke dalam kuburnya. Sedang menghadapi Mak Rompang saja bukanlah hal yang mudah. Iya juga ya. Kau punya akal untuk ini, Batara? Kang Batara? Batara, bagaimana? Bagaimana kalau Wulandari kita jadikan umpan, Nyi Guru? Mengerikan sekali, Kang. Tunggu tuh. Kita dengarkan dulu rencana Batara. Bukankah kini Mak Rompang sedang mencari Wulandari? Nah, Wulandari harus berusaha menghadapi Mak Rompang. Aku harus bertempur menghadapi Mak Rompang, Kang Batara. Iya, Wulan. Kalau soal bertempur menghadapi dia, itu soal mudah. Teruskan bicaramu, Batara. Ketika Mak Rompang sudah berada di sekitar kuburannya, barulah saya keluar dari tempat persembunyiannya. Jadi kau bersembunyi ketika Wulandari menggiring Mak Rompang ke hutan Kumbang? Iya, Nyi Guru. Barulah setelah itu saya akan menggiring Mak Rompang dengan kilatan cahaya kapak perunggu. Aku tidak mengerti tentang cahaya kapak perunggu itu. Maksud saya, aku harus berbohong kepada Nyi Guru, supaya Nyi Guru tidak tahu kalau kapak perunggu itu sudah aku pergunakan sebanyak 2 kali. Di dalam kitab ini tidak ada penjelasan tentang cahaya kapak perunggu. Saya pernah bermimpi bertemu dengan Ki Pandai Urat. Oh, guruku datang dalam mimpimu. Apa kata Ki Pandai Urat kepadamu? Ki Pandai Urat mengatakan bahwa cahaya kapak perunggu bisa membuat Mak Rompang lari ketakutan. Oh, begitu. Nah, ini sebuah keterangan yang berharga buat kita. Semoga dengan cahaya kapak perunggu, saya bisa memaksa Mak Rompang masuk ke dalam kuburnya. Yang terpenting kini, Wulandari harus berhati-hati menghadapi Mak Rompang. Jangan sampai tewas di tangan iblis itu. Nisepi, Wulandari dan Batara masih berbincang-bincang di padepokan Telaga Sore tentang cara yang terbaik untuk menghancurkan Mak Rompang. Sementara di Tegalsari, penduduk desa sedang menguburkan mayat-mayat yang berkelimpangan akibat amukan Mak Rompang. Nisepi, Batara dan Wulandari sedang mempelajari kitab 2 mustika. Di dalam kitab itu dituliskan cara menghancurkan Mak Rompang dengan kapak perunggu. Kini mereka telah tahu bahwa Mak Rompang akan musnah bila kapak perunggu dihujamkan persis di jantung Mak Rompang. Sehingga ketiganya kini berunding bagaimana caranya menjebak Mak Rompang supaya mereka bisa menghujamkan kapak perunggu itu persis di dada iblis betina itu. Sementara di Tegalsari telah terjadi pembantaian besar-besaran oleh Mak Rompang sehingga penduduk-penduduk banyak yang mati diserang ribuan burung-burung gagak siluman yang terbang di atas angkasa Tegalsari. Maaf, Ki Ludira. Aku tidak bisa menghalau serangan burung-burung gagak itu tadi malam, sehingga penduduk banyak yang tewas. Iya, tampaknya serangan burung-burung gagak itu memang ganas sekali. Sehingga kita semua tidak bisa berbuat apa-apa. Berapa banyak korban yang mati, Ki Ludira? Sudah mencapai 71 orang dan Ayu Kandini. 71 orang? Iya. Rasanya Mak Rompang tidak memperdulikan permohonanku. Dia tetap membantai puluhan orang desa ini. Mungkin hari ini tidak diadakan latihan olah keprajuritan dan Ayu. Rasanya hari ini adalah hari berkabung untuk desa Tegalsari. Karena banyak pemuda yang bekerja untuk menguburkan mayat-mayat sanak saudara mereka. Iya, Ki Ludira. Aku dapat memahaminya. Bahkan aku turut berduka atas kejadian ini. Selama aku hidup, belum pernah aku mengalami kejadian seperti ini dan Ayu. Belum pernah aku melihat burung-burung gagak menyerang manusia, seolah-olah mereka kesetanan. Iya. Nah,
itu Tembong kemari? Pasti dia dari rumahnya. Gandini sudah ada di sini rupanya. Sejak tadi pagi aku di sini bersama Ki Ludira, Tembong. Selamat pagi, Ki Ludira. Selamat pagi. Aku lihat sejak tadi malam kau ikut menggali kuburan untuk saudara-saudara kita yang tewas. Iya, Ki. Baru pagi ini aku selesai, Ki. Bagaimana keadaan di rumahmu, Tembong? Tidak terjadi apa-apa. Padahal seekor burung gagak raksasa hinggap di bubungan rumah dan mematuk-matuk bubungan rumahku. Jadi tidak ada yang dicelakakan? Tidak, Ki. Tidak ada. Tapi kemana Ki Rambat? Aku tidak melihat dia sejak tengah malam tadi. Ki Rambat menemani Aning di rumah. Tapi pagi-pagi sekali Ki Rambat sudah berangkat. Mana Rambat? Pergi mencari Nyi Sepi. Untuk apa mencari mereka, Tembong? Tampaknya Nyi Sepi yang bisa menghalau burung-burung gagak itu. Kau yakin itu? Yakin, Ki. Anakku Tapasudana sudah pernah diberi mantra oleh Nyi Sepi, sehingga burung gagak raksasa itu tidak berani hinggap lama di atas bubungan rumahku. Kalau begitu kita memang membutuhkan Nyi Sepi di desa ini. Iya, rasanya memang begitu, Ki Ludira. Bukankah begitu, Den Ayu? Iya, tapi perlunya hanya untuk itu. Sedangkan kegunaan Nyi Sepi di dalam pasukan Tegal Sari tidak ada. Iya. Tapi yang penting sekarang, bagaimana kita menghadapi bencana ini? Mungkin nanti malam atau besok malam bencana ini akan datang kembali. Sedangkan kita tidak bisa mengatasinya, iya kan? Iya, Ki. Aku akan berusaha menemui Mak Rompang supaya aku bisa menghalau burung-burung gagak itu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Malam ini, aku sudah melihat tanda-tanda bahwa Mak Rompang akan datang kembali ke Tegal Sari. Aku yakin Mak Rompang akan lewat di sini, sehingga aku bisa menemuinya tanpa dilihat oleh penduduk desa. Kereta kuda tunggangan Mak Rompang sudah tampak berlari di angkasa. Kereta kuda itu persis bergerak membelakangi bulan yang sedang bersinar terang, sehingga menutupi sinar bulan yang memancar ke bumi ini. Kereta kuda itu tidak menuju kemari, tapi dia berbelok ke arah alun-alun desa. Aku akan bersemadi. Aku ingin bicara langsung dengan Mak Rompang. Hit! Mak Rompang, aku Gandini yang mempunyai gambar kembang kemboja di lenganku. Aku ingin bicara padamu. Bicaralah, Gandini. Bicara cepat. Aku tidak punya waktu banyak. Aku berharap Mak Rompang tidak lagi melepaskan burung-burung gagak Mak Rompang. Aku berharap supaya Mak Rompang tidak mengganggu Tegal Sari lagi, sehingga aku bisa melatih anak-anak muda Tegal Sari dengan tenang. Kau tidak bisa menghalangi kegemaranku, Gandini. Aku sedang suka sekali menghukum orang-orang Tegal Sari. Jadi, bagaimana dengan aku, Mak Rompang? Aku jadi malu terhadap Ki Ludira, karena aku tidak bisa mengatasi bencana burung-burung gagak itu. Jalan satu-satunya bagimu adalah menyingkir dari Tegal Sari, karena aku akan menghancurkan desa itu. Tapi aku harus tetap di Tegal Sari, Mak Rompang. Aku tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Kalau begitu, kau hanya bisa menonton bagaimana caranya aku menghancurkan desa itu. Tapi Nyi Sepi akan datang memasak ilmu penangkal burung-burung gagak itu, Mak Rompang. Itu lebih bagus lagi, supaya aku bisa membuat kuburan untuk celengan puntung itu di Tegal Sari. Gagal aku. Mak Rompang tidak mau memenuhi permintaanku. Bahkan Mak Rompang senang bila Nyi Sepi datang ke Tegal Sari. Apa yang Ramanda lihat? Aku sedang melihat ke dunia sana, Andita. Ke dunia tempat Batara tinggal. Ada apa kira-kira yang terjadi di sana, Ramanda? Kau lihatlah sendiri. Di sana hari sedang berlangsung malam. Sama seperti di tempat kita ini. Hanya di sana bulan sedang bersinar. Sedangkan di sini tidak ada cahaya bulan.
Ramanda? Ramanda? Kau sudah melihat sesuatu, Andita? Aku melihat sebuah kereta kuda melayang di angkasa jagat raya. Persis di antara sinar bulan. Sedangkan di belakang kereta kuda itu terbang ribuan burung-burung gagak. Kau tahu apa artinya itu, Andita? Mak Rompang. Dia datang mengendarai kereta kuda. Dan di belakang kereta kuda adalah pasukan silumannya. Hanya manusia di dunia sana melihat pasukan siluman itu seperti burung-burung gagak. Mak Rompang akan membuat bencana. Jadi itu yang Ramanda lihat dari tadi? Iya. Melihat sambil berpikir. Bagaimana menghalangi Mak Rompang berbuat kekejaman. Walaupun dia bilang, itu hanyalah balas dendam masa lalunya. Mak Rompang itu benar-benar berhati singa. Dia tidak peduli lagi kalau balas dendam itu sudah tidak ada tempatnya lagi. Orang yang membuat dendamnya meledak sudah mati beberapa ratus tahun yang lalu. Tidak seharusnya manusia yang hidup sekarang harus menanggung dendamnya yang berkepanjangan. Dia berpikir bahwa dia bisa berbuat begitu. Ada Nyai Dusila yang merestuinya. Padahal dia tidak tahu kalau Nyai Dusila sedang berduka karena Nyai Dusila terkena kapak perunggu Batara. Kenapa Kang Batara tidak menghadapi Mak Rompang dengan kapak perunggunya, Ramanda? Mungkin Batara tidak tahu atau Batara tidak ada di sana. Kalau begitu, Mak Rompang akan berbuat seenaknya nanti. Pasti akan dilakukannya. Bagaimana kalau kita turun ke sana, Ramanda? Kita tolong orang-orang yang tidak berdosa itu dari kekejaman Mak Rompang. Sejak tadi aku sudah memikirkan itu, anakku. Kita juga harus membalas budi Batara yang telah mati-matian bertarung dengan Nyai Dusila untuk mempertahankan dusun kita ini. Ayolah, Ramanda. Ini saatnya kita membalas budi Kang Batara. Mari. Iya, Ramanda. Aku sudah siap untuk turun ke bumi sana. Siapa dua orang yang berjalan malam-malam begini? Apakah mereka tidak tahu kalau Tegalasari sedang dalam bahaya? Hai, Kisanak, kemari dulu. Mereka datang kemari. Siapa Kisanak berdua? Dan mau kemana malam-malam begini? Aku bernama Rabumi. Dan anakku ini Andita. Kami datang dari jauh. Kami ingin menemui Lurah Tegalsari ini. Kisanak datang ke tempat yang tepat. Jadi sekarang ini aku berhadapan dengan Lurah Tegalsari? Betul. Tidak salah lagi. Aku bernama Ludira. Baguslah. Kisanak berdua dari mana? Dan hendak kemana? Kami datang dari jauh. Tujuan kami memang ingin menemui Ki Ludira. Ada keperluan apa Kisanak menemuiku malam-malam begini? Kami ingin menyampaikan bahwa Tegalsari dalam bahaya. Bahkan kami tadi juga melihat bagaimana desa ini baru saja mengalami bahaya. Memang, desa kami ini sedang dalam bahaya. Itu sebabnya aku menyuruh seluruh penduduk berjaga-jaga. Tidak boleh ada yang tidur malam hari begini. Apakah orang-orang yang meronda tidak melihat Kisanak berdua? Kami memang sengaja menghindar dari pandangan mereka. Supaya mereka tidak terkejut. Kalau saja mereka melihat Kisanak berdua, sudah pasti mereka akan memukul kentongan tanda bahaya. Bahkan Kisanak berdua tentu akan mereka tangkap. Karena setiap orang yang tidak dikenal masuk ke desa ini, kami anggap adalah musuh kami. Jadi, aku dan anakku ini akan Ki Ludira tangkap? Tentu saja tidak. Karena aku yakin, Kisanak berdua bukanlah orang-orang jahat. Terima kasih atas kepercayaan itu. Nah, baiklah. Aku dan anakku datang kemari akan menyumbangkan tenaga membantu keamanan desa ini. Menyumbangkan tenaga? Apakah Kisanak berdua sanggup? Rasanya sanggup. Apakah Kisanak berdua sudah tahu siapa yang akan Kisanak hadapi? Sudah tahu. Yang akan kami hadapi adalah Mak Rompang. Mak Rompang? Siapa itu? Aku baru kali ini mendengar nama Mak Rompang. Mak Rompang adalah iblis betina yang mempunyai ribuan burung gagak. Burung-burung ganas itu bisa membunuh setiap manusia yang mereka jumpai. Bahkan bisa menghancurkan desa ini. Iya. Tadi malam desa ini diserang ribuan burung gagak.
sehingga puluhan penduduk desa tewas diserang mereka. Sekarang mereka sudah datang lagi, Ki Ludira. Mak Rompang datang dengan mengendarai kereta kuda, sedangkan di belakang kereta kuda terbang ribuan burung gagak. Betul begitu. Kalau Ki Ludira tidak percaya, lihatlah ke langit Anda sebelah sana. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Mereka datang ribuan banyaknya. Lalu apa yang harus Aki lakukan sekarang ini ke sana? Bunyikanlah kentongan tanda bahaya. Suruh penduduk masuk semua ke dalam rumah mereka. Dan Kisanak berdua? Aku dan anakku ini akan menghadang kedatangan mereka di batas desa ini. Iya. Tapi kalau penduduk semuanya masuk ke dalam rumah, bagaimana jadinya Kisanak? Tentu mereka akan selamat. Karena burung-burung gagak itu tidak bisa menyerang penduduk yang berada di dalam rumah mereka. Dan Mak Rompang? Kalau iblis itu bisa masuk kemana saja. Jadi bagaimana? Berdoa sajalah. Semoga kami berdua bisa menghalau Mak Rompang dari batas desa ini. Aku akan ikut membantu Kisanak berdua. Tidak usah, Ki Ludira. Aku kan lurah desa ini. Sungguh aneh. Kalau aku berdiam diri, sementara Kisanak berdua yang bukan penduduk sini akan mati-matian membela desa ini. Percuma. Mak Rompang bukanlah lawan biasa. Dia tidak akan mempan dengan senjata apapun. Dia tidak akan mempan dengan ilmu apapun. Percayalah. Baiklah. Dan terima kasih aku ucapkan pada Kisanak berdua. Kami belum tentu berhasil. Jadi tidak usah mengucapkan terima kasih sekarang. Kami pergi dulu. Iya. Aku baru saja bertemu dengan dua orang manusia aneh. Kemana mereka? Cepat betul mereka berjalan. Mereka hilang. Padahal baru saja aku melihat mereka berjalan di alun-alun itu. Oh iya, aku lupa memukul kentongan. Ada apa, Ki Ludira? Ada bahaya? Ada Mak Rompang. Mak Rompang. Dari mana Ki Ludira tahu nama itu? Sudah, jangan banyak tanya. Suruh seluruh penduduk masuk ke dalam rumah mereka. Jangan ada yang berdiam di luar rumah. Aneh, dari mana Ki Ludira tahu nama Mak Rompang? Ki Ludira dan Tembong sibuk memukul kentongan. Lalu orang-orang desa berkumpul di alun-alun. Tidak lama mereka berhamburan pulang ke rumah masing-masing setelah mendengar pengumuman dari Ki Ludira. Burung-burung itu kini menukik beramai-ramai, Tembong. Iya, Ki. Aku sudah dibohongi oleh dua orang tadi. Mereka ternyata tidak mampu mengusir Mak Rompang. Tidak ada satu kekuatan pun yang akan bisa mengusir Mak Rompang. Kalau Mak Rompang sudah mengamuk seperti ini. Apakah Ki Ludira yakin kedua orang yang tidak dikenal tadi bisa mengusir Mak Rompang? Tadi aku memang yakin. Tapi setelah melihat kenyataan seperti ini, aku jadi berbalik tidak yakin. Siapa kedua orang yang bicara sombong itu, Ki Ludira? Mereka adalah dua orang, ayah dan anak. Seorang laki-laki sudah agak berumur, sedangkan anaknya itu perempuan. Bahkan anaknya itu sangat cantik. Tuh, Ki. Burung-burung itu terbang lagi ke angkasa, Ki. Sayang semua penduduk kita suruh masuk ke dalam rumah mereka. Kalau tidak, aku yakin kita akan bisa menghalau burung-burung ganas itu pergi dari desa kita. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalau Mak Rompang, Ki Ludira. Rupanya Den Ayu sudah lama tahu tentang keganasan Mak Rompang. Beberapa waktu yang lalu, ketika Ki Rekso masih hidup, Mak Rompang pernah menghancurkan desa Lubuk Mentilin. Pernah? Iya, Ki. Pernah, Ki. Sayang aku tidak pernah mendengar berita buruk itu. Kalau aku tahu, tentu aku akan mencari jalan untuk menghadapi Mak Rompang. Dan yang juga aku sayangkan, Den Ayu dan kau Tembong juga tidak pernah membicarakan hal ini padaku. Aku tidak menyangka kalau desa ini akan jadi korban berikutnya dari Mak Rompang. Kemana burung-burung gagak tadi? Iya ya, kemana mereka terbang? Jangan-jangan mereka sedang menghancurkan sebuah rumah yang penuh penghuninya. Itu mereka. Mereka terbang menjauh. Mereka terbang kembali ke arah mereka datang tadi. Berarti mereka pergi meninggalkan desa kita. Mereka memang pergi meninggalkan desa kita, Ki. Iya, tampaknya mereka memang pergi meninggalkan desa ini. Syukur kalau begitu. Tidak ada satupun penduduk yang membunyikan kentongan tanda bahaya. Berarti tidak ada penduduk yang mereka serang. Berarti betul janji kedua orang yang mendatangi Ki Ludira tadi.
Iya, bahkan kita harus menemui mereka sekarang. Kita harus ucapkan terima kasih kepada mereka. Kiludira yakin kalau burung-burung ganas itu pergi tanpa meninggalkan mangsa? Jadi Dan Ayu mengkhawatirkan kalau binatang-binatang itu sudah membunuh penduduk desa. Siapa tahu, Ki. Kita tidak mendengar penduduk membunyikan kentongan karena mereka tidak sempat. Seharusnya mereka sempat membunyikan kentongan. Bagaimana mereka akan sempat membunyikan kentongan, Tembong? Kalau tiba-tiba mereka diserang mendadak dan mati seketika. Betul juga, Dan Ayu. Ya, betul juga. Kalau begitu, ya, kita berkeliling desa. Kita periksa setiap rumah penduduk agar kita yakin apakah burung-burung itu sudah menyerang mereka atau tidak. Mari. Kiludira, Tembong dan Gandini mulai berjalan mengelilingi desa Tegasari. Mereka bahkan berhenti dan masuk ke setiap rumah yang mereka lewati. Lalu mereka menanyakan pada penghuni rumah, apakah ada di antara mereka yang diserang burung-burung gagak siluman itu. Namun tidak satupun penduduk yang menjadi korban burung-burung aneh tersebut, sehingga Kiludira menjadi sangat gembira. Tembong pun merasa gembira. Hanya Gandini yang tetap berwajah sinis. Dia tampak kecewa karena ternyata Mak Rompang bisa diusir oleh 2 orang yang tidak dikenal. Dia merasa ilmunya di bawah kedua orang itu. Gandini merasa bahwa dirinya sudah mulai tidak ada harganya lagi di mata Kiludira bila melihat kegembiraan Kiludira yang tidak mempedulikan lagi kehadiran dia di sana. Kini mereka kembali ke balai desa. Di sana mereka duduk sambil membicarakan kejadian aneh yang baru saja melanda desa Tegasari. Gembira sekali aku malam ini, Tembong. Seolah-olah aku mendapat harta yang banyak sekali. Siapa sebenarnya kedua orang itu, Kiludira? Iya, seperti yang aku katakan tadi, Dan Ayu. Mereka 2 orang ayah dan anak. Ayahnya sudah agak tua, sedangkan anak gadisnya itu sangat cantik. Kecantikannya tidak ada tara. Bahkan yang bisa menandingi kecantikan gadis itu hanyalah Wulandari. Rupanya Wulandari bagi orang-orang desa ini sangat cantik, sehingga aku tidak mereka anggap cantik. Wah, kalau Den Ayu bertemu dengan gadis itu, maka Den Ayu pun akan mengagumi kecantikannya. Kecantikan bukan jaminan bisa mengalahkan Mak Rompang, Kiludira. Tapi ini sudah terbuktikan, Den Ayu. Gadis itu cantik dan bisa mengusir Mak Rompang, sehingga Mak Rompang tidak berani masuk ke desa ini. Kenapa Kilura ini jadi gembira sekali? Mungkin dia jatuh hati pada kecantikan gadis itu. Sayang kita tidak menjumpai mereka lagi. Tampaknya mereka tidak mau menerima ucapan terima kasih kita, Ki. Tampaknya memang begitu. Bahkan kalau mereka bisa aku temui, aku akan menawarkan pada mereka untuk tinggal saja di desa ini. Mereka berasal dari mana, Kiludira? Mereka tidak pernah mengatakan berasal dari mana. Apakah mereka memperkenalkan diri mereka pada Kiludira? Iya. Siapa nama mereka, Kilura? Tunggu. Yang laki-laki bernama Kirabumi. Ya, terus? Sedangkan yang perempuan bernama Andita. Iya. Betul, gadis itu bernama Andita. Iya, kenapa? Kau kenal dengan gadis itu, Tembong? Tahu, Ki. Mereka itu adalah penghuni Lembah Meratap. Lembah Meratap? Berarti mereka siluman dari Lembah Meratap. Iya. Bulu kuduku sampai berdiri. Kita jangan cepat percaya dengan segala siluman seperti mereka. Biasanya niat mereka selalu jahat. Walau mula-mula mereka menanamkan jasa baik pada kita, Ki. Iya, mungkin juga ya. Tapi kalau memang nama-nama itu yang datang, mereka tidak bermaksud jahat. Mereka memang suka menolong orang. Kau jangan menghibur dirimu, Tembong. Gandini, aku pernah tersesat di hutan selama 2 hari 2 malam. Andita lah yang menyelamatkan aku. Dialah yang menunjukkan jalan pulang padaku. Oh, rupanya kamu sudah kenal dengan gadis siluman itu? Sudah. Gadis itu memang cantik. Bahkan sangat cantik. Nah, betul kan? Oh, kedua orang ini sedang mabuk pada kecantikan gadis siluman. Hari sudah kembali malam. Aku masih berada di desa ini. Sedangkan orang-orang desa sudah tertidur nyenyak di rumah mereka masing-masing. Seolah-olah mereka yakin kalau Mak Rompang tidak akan kembali malam ini untuk menghancurkan mereka. Padahal aku ingin Mak Rompang datang sekarang, lalu menggulung desa ini sehingga rata dengan tanah. Oh, aku mendengar bunyi kereta kuda Mak Rompang. Ya,
Bunyi kereta kuda Mak Rompang, tapi jauh sekali. Aku sudah melihat kereta kuda itu. Dia berhenti persis di batas bulan terbit. Bagus. Biar Kiludira tahu rasa, biar penduduk desa ini tahu rasa bahwa Mak Rompang tidak bisa dipermainkan. Kenapa kereta kuda itu tidak mau kemari? Kenapa berhenti di sana? Akan aku datangi ke sana. Akan aku bilang pada kusir kereta yang bernama Kidaksa itu bahwa desa Tegalsari ini sudah aman. Tidak ada lagi yang menjaganya. 2 siluman lembah meratap itu sudah pergi. Ya. Kereta kuda pergi. Akan aku panggil Kidaksa di dalam semediku. Ya. Kidaksa, tunggu. Aku Gandini. Ingin bertemu dengan Mak Rompang. Kereta kuda itu berhenti. Berarti Kidaksa mendengar panggilanku. Apa maumu, Gandini? Mak Rompang? Ya, aku datang padamu. Aku sengaja turun dari kereta kudaku karena kau memanggil-manggil kusir keretaku. Aku memang memanggil Kidaksa karena ada permohonanku pada Mak Rompang. Apa permohonanmu itu, Gandini? Hancurkanlah Tegalsari, Mak Rompang. Karena orang-orang desa itu menganggap remeh pada Mak Rompang. Sudah sejak kemarin aku akan menghancurkan Tegalsari. Tapi 2 babi hutan dari lembah meratap itu menghalangi aku. Tapi malam ini mereka sudah tidak ada, Mak Rompang. Aku tahu. Tapi mereka menancapkan 2 buah pinang senawa di alun-alun desa. Sehingga aku tidak tahan pada bau buah pinang itu. 2 buah pinang senawa? Itu tugasmu. Ambil pinang yang mereka tanam itu. Lalu buang di aliran sungai Tembesi. Sehingga aku akan bisa masuk desa Tegalsari dengan aman. Kalau begitu akan aku ambil sekarang pinang sialan itu. Tidak bisa sekarang, Gandini. Kau tidak akan bisa menemukan kedua buah pinang itu. Jadi, kapan aku harus mengambilnya, Mak Rompang? Besok siang. Persis ketika matahari tepat di atas kepalamu. Baik, akan aku lakukan demi Mak Rompang. Sehingga pada malam berikutnya, Mak Rompang sudah bisa memasuki desa ini dengan aman. Aku tidak bisa masuk ke Tegalsari besok malam, Gandini. Karena bau buah pinang itu masih ada. Jadi kapan, Mak Rompang? 2 malam lagi. Sehingga baunya benar-benar sudah hilang. Baik, 2 malam lagi aku akan menyaksikan hancurnya Tegalsari. Aku pergi, Gandini. Kau sudah tidur, Wulandari? Belum, Nyi Guru. Aku juga tidak bisa memejamkan mataku sejak tadi. Aku juga begitu, Nyi Guru. Apa yang kau rasakan, Wulan? Aku merasakan ada orang di sekitar pagar gaib kita. Ilmumu sudah banyak kemajuan. Sehingga olah rasamu sudah bertambah halus. Jadi betul apa yang aku rasakan, Nyi Guru? Iya, memang ada orang di sekitar pagar gaib kita. Tetapi dia tidak bisa masuk. Apa yang harus kita lakukan, Nyi Guru? Pergilah lihat, tetapi jangan bangunkan Batara. Ilmu olah rasanya masih belum sempurna seperti yang kau miliki. Ilmu Kang Batara sudah jauh lebih tinggi dari ilmu yang saya miliki, Nyi Guru. Kalau sudah lebih tinggi, seharusnya dia sudah ke sana sejak tadi untuk melihat siapa yang datang. Baik, akan saya lihat. Tapi hati-hati. Siapa tahu orang yang datang itu bermaksud buruk pada kita. Iya, Nyi Guru. Ya. Sepi. Tengah malam ini sangat sepi. Tidak ada suara binatang malam yang aku dengar. Hanya cahaya bulan yang menerangi seluruh hutan Telaga Sore ini. Aku harus bergerak hati-hati. Siapa tahu aku diserang mendadak oleh tamu yang tidak diundang ini. Benar-benar sepi. Mungkin orang yang datang ini sedang melepaskan ilmu sirapnya. Sehingga jangkrik malam pun terkena sirap. Hiya! Aku melihat bayangan orang bergerak ke sana. Siapa? Kalau tidak keluar dari persembunyianmu, maka akan aku serang kamu. Ayo, keluar dari persembunyianmu. Wulandari masih bersiap dengan posisi siap menyerang, sementara bayangan yang dilihatnya sudah tidak ada. Wulandari yakin kalau bayangan itu adalah tamu yang masuk ke padepokan Telaga Sore tanpa izin gurunya Nyi Sepi. Cepat keluar dari persembunyianmu. Kalau aku hitung sampai 3, kau tidak mau keluar juga, maka akan aku serang kau. 1, 2. Wulandari,
ini aku. Ah, Kang Batara? Oh, aku kira siapa? Apa yang Kang Batara kerjakan di sini tengah malam begini? Ada orang di luar pagar gaib kita. Ah, jadi Kang Batara sudah tahu bahwa ada orang di luar sana? Iya, sudah sejak tadi aku memperhatikan tempat ini. Dan kau, sedang apa kau di sini, Bulan? Juga ingin tahu siapa yang ada di luar pagar gaib yang dipasang Nyi Guru. Bagus, ilmu yang kau miliki sudah bertambah bagus. Ternyata Kang Batara sudah lebih dulu dari aku. Dia memang berilmu tinggi. Nyi Guru pasti tidak tahu kalau Kang Batara sudah berada di sini. Bulan, tahan langkah kakimu. Iya, ada orang, Kang. Iya. Mana? Itu. Nah, itu dia. Dia melintas di tegalan alang-alang itu. Padahal kalau dia tahu, pasti dia takut. Karena padang alang-alang itu tempat lintasan harimau bila tengah malam begini. Orang itu tampaknya sudah biasa masuk hutan. Sehingga dia tahu kemana harus melangkah di tengah malam begini. Oh, kini dia mulai mendekati pagar gaib Telaga Sore. Oh, iya. Oh, dia terkena pagar gaib kita, Kang. Iya, dia terlempar ketika masuk ke daerah Padepokan Telaga Sore. Dia telah menginjak pagar gaib kita. Orang itu tampaknya tidak bisa bangun lagi. Kalau kita biarkan terus, dia pasti mati. Orang itu pasti berilmu tinggi. Kalau tidak, mana mungkin dia datang tengah malam begini kemari. Sebentar lagi dia pasti bangun. Dia pasti sedang mengerahkan ilmunya untuk menahan sakit. Aku justru ingin cepat-cepat membuka pagar gaib ini, Wulandari. Aku ingin cepat-cepat menolong orang itu. Dia bukan orang yang berilmu tinggi. Cara dia jatuh saja sudah tampak bahwa dia adalah orang kebanyakan yang tidak mengerti ilmu silat. Dia pasti tidak sengaja lewat di tempat ini. Kang Batara yakin? Tapi bukankah pesan Nyi Guru, kita tidak boleh membuka pagar gaib ini pada tengah malam? Takut ada serangan dari musuh-musuh kita. Seharusnya kita buka saja sebentar untuk menolong orang itu. Jangan, Kang. Jangan melanggar larangan Nyi Guru. Ya, baiklah. Tapi kasihan orang itu. Ya, paling-paling dia pingsan, Kang. Pagar gaib ini sangat berbahaya, Bulan. Kalau sampai besok pagi orang itu tidak kita tolong, maka pasti dia akan mati. Semoga hari cepat pagi, sehingga kita bisa menolong orang itu. Ya, semoga hari cepat pagi. Kok Kang Batara duduk di tunggul kayu itu? Apakah Kang Batara tidak kembali ke Padepokan? Aku tidak mengantuk, Bulan. Boleh aku temani? Kau tidak mengantuk? Entahlah. Kang, rasanya kita belum pernah duduk berdua di bawah sinar bulan seperti ini ya, Kang? Seingatmu bagaimana? Belum pernah. Betul kan, Kang Batara? Iya, memang belum pernah. Kang? Kok Kang Batara melamun? Ingat siapa? Ingat gadis yang tinggal di lembah Meratap. Kau pasti cemburu pada Andita. Siapa yang tidak cemburu kalau kekasihnya diambil orang? Betul kan? Kang Batara memikirkan dia? Tidak, Bulan. Aku tidak pernah memikirkan siapa-siapa, kecuali memikirkanmu. Kan sekarang kita berdekatan. Ya, kita memang berdekatan. Kang? Kok Kang Batara melamun lagi? Apa sebenarnya yang Kang Batara lamunkan? Aku ingat kedua orang tuaku, Bulan. Semenjak aku dilahirkan, aku belum pernah melihat wajah mereka. Itu semua karena kekejaman Mak Rompang, Bulan. Sehingga aku harus jadi yatim piatu di dunia ini. Sehingga kadang-kadang aku berpikir, untuk apa lagi aku hidup di dunia fana ini? Untuk siapa lagi aku hidup di alam dunia ini? Tapi setelah aku sadar, baru aku ingat bahwa masih perlu aku hidup di dunia ini. Karena aku masih memiliki kekasih yang bernama Wulandari. Gadis cantik yang teramat cantik. Yang nasibnya hampir-hampir mirip dengan nasibku. Yang jalan hidupnya hampir sama dengan jalan hidupku. Andai saja di dunia ini tidak ada Ki Mujur dan Nyi Sepi. Pasti perjalanan hidup kita akan menjadi lain, Wulandari. Mungkin aku sudah mati di tangan Mak Rompang atau di tangan orang-orang Singasari. Sedangkan kau mungkin sudah di dalam cengkeraman Ki Sabrang atau dalam permainan Raden Wangsadirja. Kedua orang itu tidak pernah memikirkan nasib orang lain selain memikirkan hidup mereka sendiri saja. Hei, kau menangis, Wulandari? Aku tidak menyangka kalau Kang Batara sangat menyayangi diriku. Padahal aku sering berpikir, andai saja Kang Batara tidak mencintai diriku lagi. Untuk apa lagi aku berlama-lama menempuh kehidupan yang teramat pahit ini? Ingin aku rasanya mencabut pedang pendek dari pinggangku, lalu menghujamkannya ke hulu hati untuk menyelesaikan kisah hidupku yang sendu ini.
Tapi malam ini, aku sudah mendapat kepastian. Aku sudah mendapat pernyataan bahwa cinta kita bukanlah cinta sepintas. Cinta kita bukanlah cinta sekilas, bagai lembayung di sore hari yang akan hilang dengan cepat ketika senja telah turun. Tapi cinta yang abadi, yang akan kita bawa selama perjalanan hidup ini, yang akan kita selesaikan di akhir hayat kita nanti. Sudahlah, Wulandari. Sudahlah, kekasihku. Hari sudah mulai terang tanah. Hari sudah menjelang pagi. Sebentar lagi fajar akan menyingsing. Iya, Kang. Aku akan tetap setia pada janji yang pernah kita ucapkan di atas puncak bukit perinduan dulu. Aku juga begitu, Kang Batara. Percayalah, cintaku terhadap Kang Batara tidak akan pernah bergeming walau sejenak pun. Iya. Hapuslah air matamu. Nanti kalau Nyi Guru melihat, pasti Nyi Guru akan mentertawakan kita. Iya. Nah, ayam-ayam hutan sudah berkokok. Hari sudah pagi, Wulan. Fajar sudah menyingsing. Iya, Kang. Kau tahu harus kemana kita pagi ini? Iya. Melihat orang yang terkena pagar gaib tadi malam. Ayo. Kang Batara ingat di sebelah mana orang itu terjatuh? Di dekat padang alang-alang itu. Nah, itu dia. Ayo. Hah? Ki Rambat. Siapakah? Ki Rambat. Ki Rambat. Tahan, Ki Rambat. Tahan dulu, jangan bernapas. Sebentar saja. Oh, Ki Rambat pingsan. Ki Rambat terluka dalam. Kita harus bawa cepat pada Nyi Guru. Iya. Apakah Kang Batara bisa sendiri mengangkatnya? Bisa. Kau tutup cepat-cepat pagar gaib ini, supaya orang lain tidak bisa masuk kemari. Lalu pergilah kepada Nyi Guru, supaya Nyi Guru menyiapkan ramuan obat-obatan. Iya. Bagaimana keadaan Ki Rambat, Nyi Guru? Sebentar lagi dia akan sadar. Luka dalamnya bagaimana, Nyi Guru? Semoga saja bisa aku obati. Ki Rambat terkena ilmu pagar gaib yang paling berbahaya. Itu karena dia tidak mempunyai ilmu penahan di dalam tubuhnya. Ya, maklumlah. Dia ini hanya Anda petani sekarang biasa, masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Mungkin dia mencari kita? Pasti dia membawa berita penting. Aku rasa juga begitu. Kalau berita yang dibawanya tentang pasukan yang dipimpin Gandini, aku tidak mau. Kita belum tahu berita apa yang dibawanya. Dia mulai sadar. Ki Rambat. Ki Rambat tahu siapa aku? Iya, Nyi Sepi. Nah, Ki Rambat minum ramuan obat ini ya. Oh, kenapa aku, Nyi? Ki Rambat sakit. Minumlah ya. Mukanya masih pucat. Aduh, kepalaku pusing. Obatnya mulai bekerja. Selamat jiwa Ki Rambat. Aduh, pusingku mulai hilang, Nyi. Aku mau pulang. Ki Rambat tidur saja dulu. Ki Rambat masih sakit. Iya, Nyi. Aduh. Bagaimana kira-kira Nyi Guru? Jiwanya sudah tertolong. Darah hitam bekas luka di dalam tubuhnya sudah dia muntahkan. Kini tinggal bekas lukanya saja lagi. Semoga besok atau lusa dia sudah sembuh. Syukurlah kalau begitu. Biar saja dia dulu, Wulandari. Biar dia istirahat. Iya, Nyi Guru. Bapak kok belum juga pulang ya, Kang? Ya, mungkin Ki Rambat ditahan menginap di sana, Neng. Tapi kenapa sampai 5 hari begini? Ya, kita tunggu saja bapakmu. Apa Bapak tidak tersesat, Kang? Mana mungkin. Bapakmu kan sudah biasa masuk hutan, keluar hutan. Bahkan hutan yang jauh pun sudah pernah didatanginya. Atau Bapak dapat rintangan? Rintangan dari siapa? Dari orang-orang Singasari. Mana mungkin. Siapa tahu, Kang Tembong, Bapak dituduh sebagai pasukan kerajaan, sehingga Bapak mereka tangkap. Ki Rambat kan cuma seorang pencari kayu, seorang petani. Mana mungkin dituduh sebagai tentara kerajaan. Sekarang pasukan Singasari itu tidak pandang bulu, Kang. Asal orang kerajaan Dharmasraya, pasti mereka tangkap. Yang bilang begitu siapa? Banyak yang bilang.
Mereka tahu apa, Aning? Yang lebih tahu kan aku. Karena aku sudah lama jadi pasukan kerajaan. Tapi kok Bapak belum pulang juga ya, Kang? Alah, jangan kau pikirkan terus, Aning. Nanti badanmu kurus. Tapi Kang, aku kan takut. Tidak ada yang perlu kau takutkan. Aku kan ada di sini, Aning. Aning masih termenung di muka pintu rumahnya. Sementara hari sudah mulai berangkat senja. Bahkan sebentar lagi akan bersambung dengan malam. Penduduk Tegalsari sudah masuk ke rumah masing-masing. Mereka lalu mengurung diri di dalam rumah. Mereka takut bencana itu datang lagi. Bencana dari Mak Rompang. Sudah 5 hari aku di sini, Batara. Iya, Ki. Bagaimana, Ki? Masih terasa sakit dadanya? Sudah tidak. Dibandingkan dengan hari kemarin? Jauh lebih enak pagi ini, Batara. Bahkan aku sudah bisa bernapas dengan lega. Berarti Ki Rambat sudah sembuh? Iya. Rasanya memang aku sudah sembuh betul. Ki Rambat mau kemana? Mau mengucapkan terima kasih pada Nyi Sepi. Itu Nyi Sepi dan Wulandari kemarin. Oh ya? Kebetulan kalau begitu. Ki Rambat, apakah Ki Rambat sudah merasa segar pagi ini? Sudah, Nen Wulan. Bahkan rasanya aku sudah bisa pulang ke Tegalsari hari ini. Aku juga sudah menduga kalau pagi ini Ki Rambat akan segar kembali. Aku mengucapkan terima kasih atas pertolongan Nyi Sepi padaku, Nyi. Itu sudah menjadi kewajibanku, Ki. Apalagi Ki Rambat terluka karena terkena ilmu yang aku pasang di sekitar padepokan ini. Iya, maaf. Aku tidak tahu, Nyi, kalau tempat ini ada perangkap yang berbahaya. Tidak apa-apa. Kalau boleh, aku akan mohon diri pagi ini untuk pulang ke Tegalsari. Karena sudah 5 hari aku meninggalkan Tegalsari, Nyi. Nanti Aning dan Tembong menjadi cemas memikirkanku. Oh, boleh. Kenapa tidak? Tapi sebelum aku pulang, Nyi, aku ingin menyampaikan sesuatu pada Nyi Sepi, Batara, dan juga Wulan. Iya. Sebenarnya pagi ini kami juga ingin menanyakan pada Ki Rambat. Ada berita apa yang Ki Rambat bawa sehingga jauh-jauh Ki Rambat datang kemari? 6 hari yang lalu di desa Tegalsari mendapat bencana. Hampir 100 orang tewas diserang ribuan burung gagak di tengah malam, Nyi. Mak Rompang. Iya, bencana itu datang dari Mak Rompang. Ki Rambat tahu dari mana nama Mak Rompang? Dari Aning. Karena Aning didatangi Mak Rompang pada malam kejadian itu. Untuk apa Mak Rompang mencari Aning? Yang dicari sebenarnya bukan Aning, tapi Wulandari. Tapi karena Wulandari sudah pergi, maka Mak Rompang marah. Bahkan dia mau mengambil Tapasudana. Aduh, lalu? Tapi Mak Rompang tidak jadi membawa Tapasudana. Dia takut mendekati Tapasudana. Karena cucuku itu sudah diberi penangkal oleh Nyi Sepi. Itu sebabnya aku datang kemari untuk minta bantuan pada Nyi Sepi untuk menolong seluruh penduduk desa Tegalsari. Karena Nyi Sepilah yang aku anggap bisa mengusir Mak Rompang. Betul. Memang aku yang dicari Mak Rompang. Kalau hanya menolong 1-2 orang, aku bisa, Ki Rambat. Tetapi kalau untuk menyelamatkan satu desa seperti desa Tegalsari, rasanya sangat sulit. Aduh, kalau begitu kemana lagi aku harus pergi, Nyi Sepi? Aku tidak tahu kepada siapa lagi aku minta bantuan. Tapi Ki Rambat tidak usah khawatir. Aku, Batara, dan Wulandari akan datang ke Tegalsari untuk menghadapi Mak Rompang. Betul begitu, Nyi Sepi? Betul. Kalau perlu, kami bertiga mati di Tegalsari untuk mengusir Mak Rompang. Terima kasih, Nyi Sepi. Terima kasih. Pasti seluruh penduduk desa Tegalsari gembira dengan kedatangan Nyi Sepi bertiga. Ki Rambat jangan gembira dulu. Kerja kita belum dimulai. Iya. Tapi aku sudah sangat gembira, Nyi. Apakah aku sudah boleh pulang sekarang, Nyi Sepi? Boleh. Bahkan kita akan sama-sama pergi ke Tegalsari. Terima kasih. Terima kasih, Nyi Sepi. Hari ini masih belum diadakan latihan olah keprajuritan. Kebetulan, aku mempunyai kesempatan untuk mengambil buah pinang sinawa
yang ditanam oleh penghuni lembah meratap itu. Sebentar lagi, hari akan persis tengah hari. Matahari akan berada persis di atas kepalaku. Sebaiknya akan aku cari dulu di mana buah pinang itu ditanam. Aneh, alun-alun ini juga sepi. Biasanya tengah hari begini, banyak orang berteduh di bawah pohon beringin besar di tengah alun-alun ini. Berarti ini kesempatan bagiku untuk mencari pinang itu dengan leluasa. Alun-alun desa ini luas sekali. Bagaimana caranya aku mencari di mana buah pinang itu ditanam? Kalau aku periksa sejengkal demi sejengkal tanah di alun-alun ini, maka sampai sore belum tentu aku bisa menemukannya. Gandini. Aku mendengar suara Mak Rompang di tengah hari begini. Apakah mungkin tengah hari begini Mak Rompang bangkit dari tempatnya? Gandini. Suara Mak Rompang itu jauh sekali. Berarti Mak Rompang berada di hulu sungai Tembesi atau di dalam hutan Gumbang. Kedua buah pinang senawa itu ditanam mereka persis di tengah alun-alun. Tapi Mak Rompang, persis di tengah alun-alun. Tapi Mak Rompang, tidak ada jawaban. Mak Rompang tidak bicara lagi. Persis di tengah alun-alun, persis di tengah alun-alun. Tengah alun-alun, ya tentu di sini. Bukan. Nah ini, di sini tengah alun-alun desa ini. Tanah ini agak lembek, menginjak. Berarti di sini pinang itu ditanam. Beberapa saat lagi matahari persis di atas kepalaku. Itulah saatnya aku mengambil buah pinang yang ada di dalam tanah ini. Sedikit lagi, sedikit lagi. Ya, inilah saatnya. Matahari persis di atas kepalaku. Nah, aku sudah memegang buah pinang itu. Dan ini satu lagi. Hop! Aku sudah mendapatkan kedua buah ini. Aku sudah mendapatkannya, Mak Rompang. Hancurkan. Hancurkanlah desa ini. Sudah tidak ada lagi penghambatnya, Mak Rompang. Kini aku harus pergi ke Sungai Tembesi. Aku harus lemparkan kedua buah pinang ini arah ke hilir Sungai Tembesi. Nah, Kirambat dan Aning, jangan kalian bilang pada siapapun kedatangan kami ini di rumah kalian. Iya, Nyi Sepi. Tapi kalau sebentar lagi Kang Tembong datang dari Meronda, bagaimana? Kau juga bilang pada Tembong bahwa dia harus tutup mulut. Karena aku tidak mau kedatangan Batara dan Wulandari menjadi pembicaraan orang. Bahkan aku tidak mau kalau orang-orang akan tahu bahwa kami datang untuk membasmi Mak Rompang. Padahal menghadapi Mak Rompang itu sangat sulit, sangat berbahaya. Tapi saya sangat gembira dengan kedatangan Nyi Sepi, Kang Batara, dan Kakak Wulan. Berarti kami menjadi tenang dan aman. Nah, bagaimana keadaan Tegalsari selama ditinggal oleh Kirambat? Keadaan desa aman-aman saja, Nyi Sepi. Tidak ada serangan burung-burung gagak lagi? Tidak, Nyi. Aneh juga ya. Berarti Mak Rompang tidak akan datang lagi kemari, Nyi Sepi. Mak Rompang pasti datang. Tetapi entah kapan. Tentu sudah terjadi sesuatu di sini, Nyi Guru. Sehingga Mak Rompang mengurungkan niatnya menghancurkan desa ini. Iya. Tetapi kita tidak tahu apa yang membuat Mak Rompang itu mengurungkan niatnya. Jadi Mak Rompang itu tetap akan datang lagi kemari, Nyi Sepi? Iya, biasanya begitu. Celaka. Aku tidak boleh bertemu dengan peronda malam desa ini. Kalau mereka tahu, pasti mereka akan gembira. Lalu berita ini akan tersebar sampai ke seluruh desa bahwa aku sudah hadir lagi di Tegalsari. Malam ini terasa sangat aneh. Suasananya sangat sepi. Seolah-olah tidak ada kehidupan. Bahkan suara binatang malam pun tidak terdengar. Apakah malam ini Mak Rompang akan datang? Tapi aku, Nyi Guru dan Wulandari sudah siap menghadapinya. Kang? Oh, seperti suara orang memanggilku. Kang Batara. Andita? Iya, aku. Sedang apa kau di sini, Andita? Kang Batara sedang apa di tempat gelap ini? Menunggu kedatangan... Kedatangan Mak Rompang, kan? Iya,
Kau tahu rupanya? Karena aku juga sedang menunggu kedatangan iblis betina itu. Kira Bumi mana? Ada di dusun Lembah Meratap. Jadi kau sendiri... Iya, Ramanda menyuruh aku melihat keadaan desa ini. Desa ini aman kan? Sampai kemarin siang aman, tapi mulai malam ini keadaan desa ini sudah tidak aman. Kau yakin? Karena penangkal mak rompang yang ditanam Rama di tengah alun-alun sudah diambil orang. Sehingga sewaktu-waktu mak rompang pasti bisa masuk lagi ke desa ini. Penangkal? Kira Bumi punya penangkalnya? Punya. 2 buah pinang senawa. Apakah kau tahu siapa yang mengambilnya? Aku dan Rama Rabumi tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang mengambil kedua buah pinang itu. Karena cahaya matahari sangat menghilaukan mata. Cahaya matahari? Iya, karena orang itu mengambilnya persis di saat tengah hari. Persis ketika matahari sedang berada di atas kepala. Oh, begitu. Apakah Kira Bumi masih punya buah pinang yang lain? Sudah tidak ada, karena pinang itu harus dimantrai selama 1000 tahun. Wah, lama sekali. Iya, semoga kita bisa menghadapi iblis ganas ini. Karena dia sudah bisa leluasa masuk kemari tanpa hambatan lagi. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya sampai juga aku ke Sungai Tembesi ini. Marompang! Marompang! Saksikanlah, 2 buah pinang ini sudah aku dapatkan sebagai pertanda kesetiaanku padamu, Marompang. Kini kedua buah pinang ini akan aku buang mengikuti alir Sungai Tembesi ini. Marompang, saksikanlah! Ya! Selesai tugasku. Kini mak rompang bisa menghancurkan Tegalsari, meratakannya dengan tanah. Lalu setelah itu, aku yang akan berkuasa di sana. Kiludira sudah tidak ada. Sudah mampus di tangan mak rompang. Gandini! Suara mak rompang. Gandini! Kau ternyata pengikutku yang setia. Kau telah membuang buah pinang laknat yang dimantrai selama 1000 tahun. Sehingga nafasku tidak sesak lagi oleh baunya. Ya, Marompang. Asal aku bisa menjadi pemimpin di Tegalsari. Cita-citamu akan terkabul. Aku membantumu. Terima kasih, Marompang. Dia tidak ada lagi di sini. Kang Batara, dari mana? Kau mencariku, Wulan? Iya, karena Kang Batara hilang semalaman. Aku berkeliling desa. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kang Batara tahu dari mana? Hanya perasaanku saja yang mengatakan begitu. Oh, ayo Kang. Nyi Guru menunggu Kang Batara sejak tadi. Iya. Wulandari tidak boleh tahu kalau aku bertemu dengan Andita tadi malam. Wulandari dan Batara berjalan menuju tempat Nyi Sepi duduk. Perempuan tua yang arif dan sakti itu sedang mempersiapkan ramuan obat-obatan untuk Kirambat. Namun dia juga akan merencanakan bagaimana menghadapi Mak Rompang kalau perempuan ganas itu datang pada malam-malam berikutnya. Sementara Gandini sudah sampai di aliran Sungai Tembesi. Lalu anak almarhum Kirikso itu membuang kedua buah pinang penangkal Mak Rompang mengikuti aliran sungai. Gandini merasa puas karena tugas yang dibebankan oleh Mak Rompang sudah dia laksanakan. Kini dia mempunyai tuntutan pada Mak Rompang agar perempuan iblis itu menghancurkan desa Tegalsari, terutama membunuh Kiludira sebagai petinggi desa. Lalu di atas kehancuran itu, Gandini berniat ingin menjadi pemimpin di Tegalsari. Niat Gandini itu didukung oleh Mak Rompang. Bahkan Mak Rompang menjanjikan kedudukan itu pada Gandini. Ada petugas kerajaan datang kemari. Tampaknya mereka tergesa-gesa. Ada berita apa yang akan mereka sampaikan kepadaku? Mereka berhenti. Seorang menjaga kuda-kuda itu, sedangkan yang seorang laki bergegas kemari. Apakah saya berhadapan dengan Kiludira? Betul, Kisanak. Apakah Kiludira sebagai petinggi di desa ini? Betul, Kisanak. Saya petugas kerajaan Dharmasraya. Dari pakaian yang Kisanak kenakan, sudah menandakan Kisanak petugas kerajaan. Ini ada surat dari kerajaan. Apa isinya? Kiludira diminta datang ke kota raja sekarang juga. Betul? Silakan Kiludira membacanya sendiri. Betul. Aku harus datang ke kota raja sekarang juga. Mari Kiludira.
Kita sama-sama ke kota raja. Baik, akan aku siapkan kuda tungganganku. Kisanak, kenapa kita harus tergesa-gesa? Kita perlambat lari kuda-kuda kita ini. Tidak bisa, Ki. Kita harus cepat-cepat ke kota raja. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan sudah banyak pasukan Singasari. Sudah setengah hari menunggang kuda, tapi mereka masih saja memacu kudanya. Jalan ini bukan menuju kota raja. Kisanak, ini bukan jalan ke kota raja. Kita mengambil jalan pintas, karena jalan biasa sudah direbut pasukan Singasari. Aku sudah tidak tahu perkembangan kerajaan, karena beberapa hari ini disibukkan oleh serangan Mak Rompang. Kisanak, kenapa diperlambat lari kuda-kuda kalian? Ki Ludira, lihat. Di depan kita ada pasukan tentara menghambat jalan kita. Oh, apakah mereka pasukan Singasari? Rasanya bukan. Ada apa sebenarnya ini? Ki Ludira, mereka menyuruh kita berhenti. Apa kabar Ki Ludira? Raden Wangsa Dirja. Iya, aku. Turunlah dari kudamu. Tapi saya harus ke kota raja, Den. Tidak usah. Tapi saya dapat surat dari kota raja. Ini suratnya. Surat itu dari aku, Ki Ludira. Aku ditipu oleh dia. Silahkan Ki Ludira turun dari kuda. Sebelum aku yang memaksa Ki Ludira. Baik. Ada perlu apa Raden Wangsa memanggil saya dengan cara begini? Karena sangat susah aku bicara dengan Ki Ludira. Bila Ki Ludira berada di Tegalsari. Raden Wangsa pasti punya maksud buruk pada diriku. Mari Ki Ludira, kita naik kuda yang itu. Itu Ki Sabrang. Kalian sudah melihat tanda-tanda Mak Rompang akan datang. Sudah, Nyi Guru. Sekarang mari kita jalankan rencana kita. Iya, Nyi Guru. Tetapi ingat, jangan orang-orang desa sampai tahu. Orang-orang desa sudah tahu tanda-tanda kedatangan Mak Rompang. Mereka sudah bersiap-siap. Dari mana mereka tahu? Mereka sudah melihat beberapa burung gagak terbang di atas desa. Bahkan Tembong sudah lari ke sana kemari, memberitahukan penduduk yang lain. Sekarang orang-orang desa itu ada di mana? Mereka berkumpul di alun-alun desa. Bahkan mereka kebingungan, karena Ki Ludira hilang. Jangan-jangan Ki Ludira sudah dibantai oleh Mak Rompang. Korban yang lain pasti akan berjatuhan bila Mak Rompang sempat memasuki desa ini. Kita hadang kereta kuda Mak Rompang di batas desa, Nyi Guru. Bagus. Dan ingat Wulan, aku dan Batara hanya mengikutimu dari jauh. Kau harus pancing Mak Rompang supaya dia mengikutimu ke hutan Kumpak. Iya, Nyi Guru. Mari kita ke batas desa. Kereta kuda Mak Rompang sudah turun dari balik awan. Aku harus bersiap menghadang kereta kuda itu. Begitu roda-rodanya menjejak tanah. Berhenti! Turun kau, Ki Daksa. Ini aku Wulandari menantangmu. Tidak ada Ki Daksa, Wulandari. Yang ada hanya aku. Mak Rompang. Mari naik ke atas keretaku. Nah, inilah saatnya aku lari. Hiya, hiya, he, he, he. Jangan lari kamu. Hiya, hiya. Wulandari berlari kencang sekali, sementara kereta kuda yang dikendalikan oleh Mak Rompang mengejar dari belakang. Disinilah Wulandari sedang diuji kemampuannya berolah lari, karena kereta kuda Mak Rompang semakin lama sudah semakin dekat. Wulandari memompa semangatnya. Dia keluarkan seluruh kepandaiannya berlari mengentengkan tubuh, sehingga tubuh Wulandari melesat cepat dan berkelebat di tengah malam. Sedangkan kereta kuda Mak Rompang membumbung ke angkasa. Kereta kuda itu mengejar dari atas angkasa. Pemandangan yang mengerikan sekaligus mengagumkan tampak sudah. Sebuah kereta kuda siluman bergerak bagai badai di angkasa malam. Sedangkan Wulandari melesat bagai anak panah yang meninggalkan cahaya putih karena baju yang dipakainya tersiram cahaya bulan. Jauh di belakang Wulandari, Sepi dan Batara pun sedang melesat mengejar mengikuti dari belakang. Keduanya tidak ketinggalan jejak. Keduanya tidak mau kehilangan Wulandari. Kini Wulandari dan kereta kuda Mak Rompang mulai memasuki hutan Kumbak.
Daun-daun pohon berkipas dengan kencang, terkena deru angin mereka yang sedang berpacu. Lalu ketika sampai di suatu tempat, Wulandari berhenti. Dia ingin tahu sudah di manakah Mak Rompang mengejarnya. Namun Mak Rompang tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bagai burung elang menyambar mangsa, Mak Rompang melesat dari atas kereta kudanya. Lalu dia menyambar pinggang Wulandari, sehingga terhentaklah Wulandari dan jatuh ke dalam pelukan Mak Rompang. Mak Rompang cepat membawa mangsanya ke tepi kuburan tua. Kuburan yang selama ini ditempati oleh jasadnya yang terpucur utuh. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Banyak tingkah kamu. 250 tahun aku menunggu untuk menghancurkanmu. Apa salahku? Karena kau telah merebut suamiku. Kau salah! Yang merebut suami bukan aku. Diam kau! Oh, tidak akan aku lepaskan. Tangannya menjepit pinggangku bagai jepitan besi. Lepaskan aku dan mari kita bertarung. Nanti kita bertarung di dalam kuburku. Kuburan itu terbongkar hanya dalam sekali pukul oleh Mak Rompang. Itu peti matinya. Peti mati terbuka tutupnya. Kau lihat, kuburanku sudah menganga lebar. Peti matiku sudah terbuka. Kini kita akan masuk ke dalamnya. Lepaskan! Kang, tolong Kang. Aku tidak bisa apa-apa. Lepaskan dia, iblis. Oh, rupanya kamu membawa kawan-kawanmu, gadis cantik. Lepaskan! Kau melangkah selangkah lagi, maka Wulandari akan aku bunuh. Kau akan aku selesaikan dengan ini, Mak Rompang. Oh, Kapak Perungu. Kang, dia akan lari ke atas kereta kudanya. Cepat, Kang, cepat. Cepat, Batara. Arahkan cahaya kapak perunggu itu kepadanya. Terus, Batara, terus. Kang Batara, cepat, Kang Batara, cepat. Cahaya kapak perunggu ini mulai berkurang. Apakah khasiatnya sudah habis? Kang Batara, kuburan ini akan tertutup lagi. Cepat, Kang, cepat. Ada apa, Batara? Kenapa kau diam saja? Iya, Nyi Sepi. Tunggu sebentar. Kang Batara, tanah kuburan ini mulai bergerak turun. Cepat, Batara. Apakah akan kau biarkan kekasihmu terkubur bersama Mak Rompang? Ya, Gusti, akankah kekasihku terkubur hidup-hidup di sini? Ki Pandai Urat, berilah kesaktian kapak perunggu yang kau ciptakan ini. Nyesepi, malam ini aku berhasil membunuh Wulandari. Gusti, gagal lagi. Kapak perunggu ini mulai lagi ada cahaya. Bahkan kini aku merasakan getaran yang hebat dari kapak perunggu ini. Semoga aku berhasil menghunjamkan mata kapak ini ke jantung Mak Rompang. Nyi Guru, Kang Batara, tolong aku. Tenang, Wulan. Aku akan mengadu jiwa dengan iblis betina itu. Awas, Nyi Guru! Kau berhasil, Batara. Kau berhasil. Wulan, cepat pegang tanganku. Kau hancurkan aku dengan kapak perunggu itu. Kapak itu persis mengenai jantung Mak Rompang. Darah yang keluar dari lukanya berwarna hitam. Tanah kuburan ini mulai turun perlahan-lahan, menutupi tubuh Mak Rompang. Selamat aku, Kang Batara. Selamat aku, Nyi Guru. Gusti yang Maha Agung masih menolong kita, muridku. Habis sudah kesengsaraan yang selama ini kita tanggungkan. Selesai sudah dendam yang selama ini kita simpan. Kapak perunggu itu terkubur bersama dengan Mak Rompang. Biar saja, jangan diambil. Sepi duduk terhenyak di tanah. Masa lalu yang begitu pahit terbayang kembali di pelupuk matanya. Banyak sudah korban yang ditimbulkan oleh Mak Rompang. Namun hari itu dia terkubur bersama kapak perunggu yang memang khusus dibuat untuk menghancurkannya. Sementara Batara dan Wulandari memandang guru mereka dengan linangan air mata. Air mata pertanda kebahagiaan. Nah, pendengar yang berbahagia, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahuinya, ikutilah esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio
Misteri Mak Rompang, episode ke-10, Cahaya Kapak Perunggu, dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara, bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegalinu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.